Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madya Rifat Jingajendra dengan NIM 2315101011, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, program studi ilmu komputer. Pada video kali ini saya ingin mereview sebuah aplikasi dari sisi A Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Sebelumnya, apa itu A Golden Rules dan 10 Usability Heuristic? A Golden Rules merupakan sebuah panduan yang dibuat oleh Ben Shneiderman yang merupakan seorang profesor ilmu komputer di University of Maryland. Tujuannya untuk mendesain antarmuka pengguna yang efektif dan ramah bagi pengguna. Kemudian, pengertian dari 10 Usability Heuristic yaitu sebuah metode untuk menganalisa suatu alat atau objek agar lebih mudah digunakan pengguna untuk mencapai tujuannya. Adapun aplikasi yang akan saya review dari sisi 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic itu, yaitu Strava. Strava merupakan sebuah aplikasi olahraga yang bertujuan untuk membantu kita sebagai pengguna dalam melacak dan merekam berbagai aktivitas fisik seperti berlari, bersepeda, berenang, mendaki, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini juga kerap digunakan oleh para atlet. Kemudian terdapat fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Strava ini, yaitu pada bagian search di home, kita dapat mencari atau mengikuti pengguna Strava lainnya, serta klub terdekat dengan mudah. Kemudian, pada tombol logo plus di pojok kanan bawah, kita dapat memposting sesuatu seperti foto atau aktivitas kita saat sedang berolahraga. Lalu pada bagian peta, terdapat fitur segmen. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menentukan bagian tertentu dan membandingkan waktu yang kita peroleh di rute yang sering digunakan oleh atlet maupun pengguna Strava lainnya. Kemudian juga terdapat segmen competition, di mana kita bisa melihat pencapaian-pencapaian dari para atlet di rute-rute tertentu. Lalu kita juga dapat menemukan rute baru yang menarik untuk berolahraga. Namun sayangnya fitur-fitur pada bagian Maps ini masih terbatas. Jika ingin mengakses fitur dengan lengkap, kita bisa subscribe atau berlangganan di Strava. Selanjutnya yaitu fitur utama dari aplikasi ini, yaitu Record. Pada bagian ini kita bisa mulai merekam dan melacak aktivitas kita seperti berlari, berjalan, mendaki, dan olahraga-olahraga lainnya. Lalu kita juga dapat mengubah tampilan peta di bagian Map Setting. Pilihan maps yang tersedia yaitu standar, satelit, dan hybrid. Fitur selanjutnya yaitu fitur groups, yang dimana kita bisa bergabung ke grup atau komunitas dan juga bisa membuat atau mengikuti challenge-challenge yang tersedia di Strava ini. Selanjutnya saya ingin mereview aplikasi ini dari sisi 8 Golden Rules-nya. Yang pertama yaitu Strive for Consistency. Aplikasi ini cukup konsisten dalam menggunakan warna dan icon. Misalnya warna orange dan hitam yang menjadi ciri khas aplikasi ini. Lalu icon seperti icon plus pada bagian home yang terlihat sama dengan versi webnya. Yang kedua yaitu Enable Frequent User to Use Shortcut. Pada aplikasi Strava ini sudah memenuhi aspek tersebut yang dimana saat sedang merekam aktivitas, di bagian atas pada smartphone kita sudah terdapat tombol shortcut untuk berhenti merekam. Hal ini memudahkan pengguna agar tidak masuk ke aplikasi untuk berhenti merekam. Yang ketiga yaitu Offer Informative Feedback. Aplikasi ini memberikan feedback yang informatif dan bermanfaat bagi pengguna. Contohnya saat sedang merekam aktivitas lari, aplikasi ini menampilkan data seperti waktu, jarak, dan rata-rata kecepatannya. Yang keempat yaitu Design Dialog to Yield Closure. Aplikasi ini mendesain dialog yang memberikan kesan penutupan untuk pengguna. Contohnya saat sudah selesai merekam aktivitas, aplikasi ini memberikan pilihan untuk menyimpan, mengedit, atau membagikan aktivitas tersebut ke media sosial. Yang kelima yaitu Offer Simple Error Handling. Aplikasi ini menawarkan penanganan kesalahan untuk pengguna. Misal saat kita tidak memiliki koneksi internet atau GPS yang stabil, aplikasi ini akan memberikan peringatan dan solusi dari masalah tersebut. Yang keenam yaitu Permit Easy Reversal of Action. Aplikasi Strava ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk dengan mudah menghapus atau mengedit aktivitas yang telah disimpan atau dibagikan. Lalu yang ketujuh yaitu Support Internal Locus of Control. Aplikasi ini mendukung pengguna untuk memiliki kendali internal. Misalnya pengguna dapat memilih jenis olahraga, mode rekaman, tujuan, target, privasi, atau kedudukan aktivitas sesuai keinginan. Lalu yang terakhir yaitu Reduce Short-Term Memory Load. Aplikasi ini menampilkan data atau informasi yang penting bagi pengguna secara jelas dan singkat. Aplikasi ini juga menggunakan visualisasi grafis yaitu peta untuk menunjukkan rute. Hal ini dapat membantu pengguna dalam mengingat dan memahami informasi yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya saya ingin mereview aplikasi Strava ini dari sisi 10 Usability Heuristic. Yang pertama, Visibility of System Status.
Aplikasi ini memberikan feedback yang jelas dan tepat waktu kepada pengguna tentang status sistem, seperti waktu, jarak, kecepatan, kalori, dan denyut jantung saat melakukan aktivitas olahraga. Lalu yang kedua yaitu match between system and the real world. Aplikasi Strava ini menggunakan simbol dan warna sesuai dengan dunia nyata yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan ikon gambar sepeda yang berarti berolahraga bersepeda, dan juga menggunakan warna hijau untuk menunjukkan rute yang aman, warna merah untuk menunjukkan rute yang berbahaya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu user control and freedom. Aplikasi Strava ini memberikan kebebasan dan kontrol kepada pengguna dalam menggunakan antarmuka, seperti memungkinkan pengguna untuk memulai, menghentikan, atau melanjutkan aktivitas olahraga kapan saja yang kita mau. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengubah pengaturan seperti mode privasi, unit ukuran, suara panduan, dan lain-lain. Yang keempat, konsistensi and standard. Aplikasi ini menggunakan desain yang konsisten dan standar dalam antarmuka, seperti menggunakan tombol yang sama untuk melakukan aksi sama, menggunakan warna yang sama untuk menunjukkan elemen yang sama. Aplikasi ini juga mengikuti standar platform dari sistemnya, seperti menggunakan gestur yang sesuai dengan sistem operasi Android atau iOS. Yang kelima yaitu error prevention. Aplikasi ini mencegah pengguna melakukan kesalahan dengan memberikan peringatan atau konfirmasi, seperti menghapus aktivitas olahraga atau mengubah mode privasi. Aplikasi ini juga memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna untuk meningkatkan kualitas aktivitas olahraga, seperti memberikan tips kesehatan atau rute alternatif. Lalu yang keenam yaitu recognition rather than recall. Aplikasi ini meminimalkan pengguna dalam mengingat dengan membuat elemen, tindakan, atau aksi terlihat oleh pengguna. Aplikasi ini juga membuat desain aplikasi yang membuat pengguna dapat mengenali pola desain yang dibuat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Yang ketujuh yaitu flexibility and efficiency of use. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas dan keefisiensi dalam penggunaan dengan menyediakan fitur-fitur tambahan yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti menyediakan widget, integrasi dengan perangkat atau aplikasi lainnya. Aplikasi ini juga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk merubah tampilan dan fungsi aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan yaitu aesthetic and minimal design. Aplikasi ini menggunakan desain yang estetis dan minimalis dalam interface. Aplikasi ini juga menggunakan warna-warna yang cerah dan kontras untuk menarik perhatian pengguna dan dapat meningkatkan terbaca informasi pengguna. Yang kesembilan yaitu help user recognize, diagnose, and recover from errors. Aplikasi ini membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan pulih dari kesalahan dengan memberikan pesan kesalahan yang jelas dan informatif kepada pengguna ketika terjadi masalah dalam sistem. Pesan kesalahan tersebut juga memberikan solusi atau tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh pengguna untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ke-10 yaitu help and documentation. Aplikasi ini menyediakan bantuan dan dokumentasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna, seperti pada pengaturan yang terdapat di halaman home dan profil terdapat pilihan support dan FAQ, yang dimana berfungsi untuk bertanya terkait masalah yang dialami, dan juga di bagian FAQ menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban umum mengenai aplikasi ini. Menurut saya aplikasi Strava ini sudah cukup memenuhi 8 golden rules dan 10 usability heuristic. Namun tentu aplikasi ini masih bisa untuk dikembangkan dan diperbaiki lagi ke depannya agar pengguna bisa merasakan pengalaman pemakaian yang lebih baik. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.